ya. Jadi betul sekarang yang lagi happening itu Bapak Prayogo Pangestu, ya, sebagai pemilik dari grup Barito, BRPT, Cuan, Brand dan seterusnya. Nah sebenarnya begini Pak Dani, ya, kalau memang dibandingkan dengan grup-grup lain yang tadi Pak Dani sebutkan, ya nggak ada historinya juga sih grup Barito ini aneh-aneh, nggak ada itu dia gagal bayar atau apa gitu seperti itu gitu ya. Cuman memang ya dengan intinya gini deh. Kenapa sih dulu 10 tahun yang lalu Bakri itu happening banget? Bumi Resources itu kan sahamnya jeblok sampai gocap, tapi tiap kali dia naik ke 100 perak, ramai beritanya di mana-mana. Corporate sekretarinya itu mendadak nongol di lab Srivastafa itu loh, segala macam seperti itu. Dan tapi ujung-ujungnya turun lagi, hilang lagi beritanya gitu. Orang-orang pom-pomnya itu hilang. Sebenarnya kan berita-berita yang konsisten itu kan pom-pom kan, gampang banget lah itu untuk pom-pom seperti itu gitu ya. Terus saya masih ingat juga Pak Dani, Garuda Indonesia ya. Garuda Indonesia ini IPO tahun 2011, udah lama. Ya. Waktu itu pom-pom di mana-mana. Waktu itu sih sebenarnya penggunaan media sosial belum semasif sekarang ya. Tapi pada saat itu pom-pomnya luar biasa. Dengan nilai IPO juga sangat besar, 4,7 triliun ketika itu. Kayak banyak banget berita bahwa ini bagus lah segala macam. Malah sampai ada perdebatan seperti ini kocak banget ya ini. Saya masih ingat ya. Apakah layak investor publik memiliki flag karir terbaik di Indonesia gitu. Seolah-olah kalau kita beli sahamnya Garuda Indonesia tuh kita jadi orang jahat gitu loh, karena kita mengambil keuntungan dari negara gitu. Itu kan luar biasa itu bahasanya loh Pak Dani, perhatikan. Berarti Garuda Indonesia ini saking bagusnya sehingga kalau kita beli sahamnya itu tuh kita tuh kayak orang jahat gitu karena kita dapat duit gratis seperti itu. Kita menjadi pemilik maskapai terbesar di Indonesia. Tapi waktu itu ada satu hal yang saya notice Pak Dani. Apa? Garuda Indonesia ketika itu punya utang ke Bank Mandiri. Berapa miliar, berapa triliun saya lupa. Utang itu dikonversi menjadi saham dan begitu dia IPO pada harga 900 kalau nggak salah ya, maka Bank Mandiri punya opsi untuk menjual saham tersebut pada harga 700 saja ke publik. Ke investor publik yang beli saham Garuda di Indonesia di pasar. Itu saya curiga itu. Loh, kalau memang Garuda Indonesia ini prospeknya bagus, kenapa kok dijual? Kenapa kok Bank Mandiri sebagai salah satu pemegang saham terbesarnya, pertama dia dapat saham gratis sebagai konversi utang, lalu dia jual. Itu kan artinya Bank Mandiri minta investor publik bayarin utangnya Garuda, ya enggak? Logikanya kan begitu. Kalau memang bagus, kenapa nggak di hold seperti itu? Itu aja. Dan ternyata benar sampai hari ini ya kita tahu Garuda nasibnya begitu, ya. Dan saya beruntung, saya nggak pernah beli Garuda, tapi Pak Dani dan teman-teman yang lain tahu kan, Pak Hairul Tanjung pegang sahamnya Garuda ini berapa? 3 triliun Pak. Habis duitnya di situ beliau itu, kasihan itu. Tapi ya beliau sih masih kaya lah ya, nggak masalah lah. Nah tapi intinya balik lagi sekarang ke grupnya Barito ya. Intinya gini, saya nggak tahu awalnya kenapa BRPT itu naik tinggi ya. Tapi kemudian Cuan IPO. IPO itu kan jual saham Pak. Kata kuncinya apa? Jual saham. Sama kayak tadi Garuda IPO, apa? Jual saham. Bukan perusahaan yang dapat duit, owner perusahaannya yang dapat duit. Kalau Cuan IPO, betul secara teori, laporan ekuitasnya apa itu masuknya itu di laporan keuangannya Cuan, tapi kan yang beneran dapat pegang duit uangnya ya grup Baritonya toh, seperti itu. BRPT naik, Cuan kemudian naik dan sekarang sukses dinaikin lagi, ya udah rame. Ya udah sekalian, mumpung sekarang lagi ada euforia energi terbarukan, ya karbon apa, ya brand ini kan mirip seperti Pertamina Geothermal bisnisnya, ya kan? IPO dia. Target dananya gede sekalian, valuasinya mahal. Kalau bicara prospek mungkin bagus, mungkin ya kita nggak tahu. Tapi kalau kita bicara valuasi apa segala macam,
Yang profit gede siapa kalau misalnya brand ini IPO lalu dia jual dikerek naik, orang-orang beli sahamnya di publik. Ya grup Barito, Pak. Grup Baritonya. Bukan berarti investor publik pasti rugi, belum tentu, bisa juga kita ikut untung, bisa juga kita ikut untung. Cuman pengalaman saya ya risikonya tinggi lah. Risikonya tinggi gitu loh. Jadi dan memang grup-grup seperti ini tuh memang silih berganti, Pak. Sekarang grup Bakri lagi redup ya. Lalu sekarang yang lagi naik panggung itu grup Barito. Mungkin nanti tahun depan grup apa lagi gitu. Masih ingat nggak dulu ketika tahun lalu nih grupnya Haritanu Sudibyo, BABP, Bank MNC Internasional naik tinggi karena bank digital katanya. Ini masa depan, ini prospeknya sangat menarik segala macam. Lalu apa? Right issue. Berapa triliun perusahaan dapat duit. Orang rame-rame beli right issue. Right issue kan sama kayak IPO, Pak. Perusahaan nerbitin saham, dibeli sama publik. Habis itu, orang udah beli sahamnya, udah dapat duitnya, turun. Lalu ada satu lagi saham, apa sih namanya itu teh? Punyanya Haritanu juga tapi di batu bara. Dia sama reg isu juga, saya kok lupa nama perusahaannya, MNC Energi, sebentar saya ini dulu deh. IATA, oke. Kode sahamnya IATA, Pak Dani. Tiba-tiba dari Gocap naik, lalu dia backdoor listing masukin batu bara di situ. Habis itu apa? Reg issue. Orang nerbitin reg isunya, perusahaannya dapat duitnya. Habis itu ya udah dibiarin, nggak dibandarin lagi. Beritanya hilang semuanya, udah cuan. Sekarang duitnya ya bisa tinggal dinikmati kan gitu. Kalau saya gini sih Pak mikirnya ya Pak ya. Kenapa sih kok grup-grup ini kok seperti bergiliran gitu? Kayaknya sih ada yang ngatur lagi di atas mereka tuh ada. Ini Bapak sekarang gilirannya Bapak ini ya. Udah kenyang Pak, udah. Oke, sekarang giliran Bapak itu. Ada yang ngatur Pak. Saya nggak tahu siapa ya dan apa namanya. Itu jadinya kayak konspirasi seperti itu. Dan ya jadi apa yang kita lakukan nih sebagai investor publik? Ya sebisa mungkin abaikan, biarin aja. Sejak awal sahamnya tidak masuk kriteria value investing, valuasinya sangat mahal segala macam. Mau dia naik setinggi apa, biarin Pak. Eventually dia akan turun lagi dan biasanya ya ketika dia turun lagi itu ya banyak korbannya pasti. Ya dan kadang kita nggak bisa menyelamatkan mereka juga gitu loh. Kayak dulu waktu Goto IPO itu saya setengah mati ngasih tahu orang-orang jangan beli, yang beli tetap banyak. Ya mau bagaimana lagi seperti itu. Tapi kita jangan ikut-ikutan terpancing gitu, biarin aja gitu. Tahun depan nanti setelah Barito ada grup apa lagi, ramai lagi, biarin. Kita tetap fokus di saham-saham yang justru tidak pernah dipom-pom. Banyak saham-saham yang bagus, yang no problem, yang sepi tapi justru potensi profitnya itu ada di situ gitu. Cukup Pak Dani.